Gue tuh nggak habis pikir ya. Gue tuh baru sih kenal orang ini dan gue lihat dia tuh kayak baik, taat sama agama. Tapi kok dia bisa ya memfasilitasi seorang waria Isa Zega, dibayarin, diurusin semua kepergiannya, visa, hotel, tiket pesawat, uang jajan. Padahal kan dia tahu si waria Isa Zega ini tuh suka menghina anak kecil, bahkan menghina anak yang masih ada di dalam kandungan. Padahal ini perempuan yang jadi donatur ini paham betul dengan agama. Kok gue bisa kecolongan ya? Dan yang parahnya lagi, si bencong ini dia jadi brand ambassador make upnya. Mah habis pikir, setiap hari ditanya sama gue selalu beda omongannya. Ada lagi nanti pengakuan salahnya, ada lagi gue nggak paham. Mungkin gue doang kali yang ngebelain dia saat produknya overclaim. Sampai gue mohon sama salah satu orang supaya dia jangan lagi diusik-usik produknya, karena dia udah nggak jual overclaim. Ternyata masih jual overclaim. Bahkan di skincare-nya ada hidroquinone-nya dan masih dijual. Gue juga baru tahu itu. Padahal gue belain dia tanpa dibayar 1 sen pun. Karena pure, menurut gue dia orang baik gitu. Dan dia selalu cerita ke gue selalu bantu. Tapi gue gak habis pikir, dia kan tahu itu waria, dan dia tahu pasti kalau ngeberangkatin umroh dia akan berpakaian seperti perempuan. Ini bukan lagi tentang perorangan, ini udah penistaan agama. Dia ngerti agama aja dia gak paham dia berangkatin waria. Aduh Tuhan, udahlah, gak terima lagi teman-teman, gak cukup ya. Jadi guys, gue kasih tahu kalian satu rahasia. Yang berhasil mendapatkan si waria Isa Zega itu pergi pakai visa siapa, dibantu siapa itu adalah gue. Gue minta tolong sama salah satu seorang lah di hari Senin. Setelah karena gue penasaran, kok waria ini bisa pergi umroh mandiri ya? Siapa yang ngurusnya? Gue minta tolong lah sama seseorang. Dapat hari Senin jam 21.12 gue kirim ke Selasa-Ukia. Dia langsung bergetar. Banyak banget alasannya. Dia bilang awalnya cuman ngasih uang doang, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba lain lagi ceritanya, dia bilang timnya yang ngurus, yang namanya Vita. Terus lain lagi bilang ternyata semuanya diurus, sampai hotel, sampai tiket. Habis itu ada lagi bilang iya karena takut sama waria Isa Zega, karena dia pegang rahasia. Ada lagi bilang iya aku jadiin dia brand ambassador. Terus dijadiin lah brand ambassador SS Your Makeup dengan alasan A, B, C, D, E. Pantesan si waria Isa Zega bilang menyala 3 donaturku. Ya salah satunya ya Selasa-Ukia itu. Kenapa gue harus ngomong di sini? Karena banyak banget yang nanya, gimana tuh temen lo? Tuh akhirnya dia yang gituin si bencong. Ya mending gue ngomong di sini biar jelas semuanya. Gue pun shock. Semua pun shock. Dr. Rocky shock, semua shock. Setelah gue pikir-pikir banyak juga kejanggalan. Tapi ya udahlah, Time will tell everything the truth ya kan. Nah mungkin memang Tuhan gak mengizinkan untuk orang baru masuk kali ke lingkungan gue. Gokil. Ya gue juga gak baik-baik amat, tapi gue gak akan lah main 2 kaki. Sini hayu, ke situ hayu. Gue orangnya teguh pendirian. Kalau gue bilang tidak ya tidak. Gitu ya, cukup. Naira, anaknya si tukang tipu. Saya ini nggak pernah berantem sama anak kecil. Yang saya mau adu tinju itu sama ibumu si tukang tipu. Saya bukan kayak ibumu, tukang bully anak kecil, tukang hasut anak kecil. Saya beda Naira, kamu tahu saya lah. Jadi kamu nggak usah repot-repot, heboh-heboh mau latihan tinju, nggak usah. Yang saya tantangin tuh ibu kamu, si tukang tipu. Namanya Fitri ya. Dan gue tuh gak habis pikir aja gitu ya, seorang Selasa-Ukia, dia tuh punya anak. Bagaimana kalau anaknya dia yang dihina? Apalagi ini si Isa Waria Zega kan menghina anak yang Mbak Sandi yang masih ada di dalam kandungan. Menghina anak gue juga padahal udah pernah gue penjarain. Masih belum kapok karena dia merasa ada backingan si Isa Waria Zega ini ya. Gue gak habis pikir kok bisa dia loh yang ngebantu. Dan Selasa-Ukia ini tahu kalau si waria Isa Zega tuh udah panggilan kedua harusnya di Senin kemarin.
kok malah dibantu umroh, dibayari, difasilitasi. Gak paham. Gue gak marah, gue cuma kecewa. Kayak gila, gue mati-matian belain dia loh. 1 sen pun gak ada gue duit dari dia, 1 sen pun. Iya, yang penting hair lah, semua hair. Lagi yang gue gak habis pikir, masa sih salah Saukia minta dipromosiin travel umrohnya sama seorang waria Isa Zega, yang jelas-jelas penistaan agama, yang jelas-jelas dia tahu kalau si Isa Zega ini adalah waria, terus pergi umroh dengan pakaian perempuan, bercadar, masuk ke saf perempuan. Gak ngerti gimana travel umrohnya ini. Sayang banget loh, padahal menurut cerita yang dia omongin ke gue, dia nge-build travel umroh ini susah payah, tapi dia hancurkan seketika dengan ya itu, buat ngasih informasi ke A, ke B, ke A, ke B. Ya, walau alam ya, memang ya begitulah netizen, keadaan yang sebenarnya. Baru bangun gue, lagi di Pattaya. Baru bangun, liat muka gue tuh. Bagus kan scan barriernya. Cienepos, cari muka ya. Cari simpati ya sama netizen ya. Begitu melulu, sifatnya gak ada berubahnya, udah tua Gak usah cari muka lu kan ada di sini. Nih kayak gue nih, muka gue di sini nih. Cari simpati melulu. Gak pakai, gak bisa. Gak ada lu tuti. Tukang tipu. Seiring pertemanan ini, yang unfollow lu gua, satu keluarga lu gua unfollow, yang ngejauhin lu gua, yang gak mau berteman lagi gua yang buang lu, tapi lu seolah-olah kayak saya akhiri pertemanan. Kocak. Aduh Tuhan, sulit ya kalau udah tua udah tua. Tuti makanya sering-sering di rumah mbak ya, sering-sering di rumah, sering-sering sama keluarga ya. Coba itu minta maaf dulu sama ibunya biar gak gestrek. Gue yang jauhin lu, tiba-tiba gak ada kepentingan, ada geledek WhatsApp gue, doain ya anak gue mau pergi sekolah ke luar negeri. Kenapa kalau gak temenan sama gue gak viral, gak hits kan? Gue baru bangun sampai ngakak gue bacanya. Astagfirullahaladzim. Mau berak, posting bagian dari badan anak gue, didoain biar jadi anak hebat. Tapi lu bully anak gue. Tapi di ulang tahun anak lu ditaruh bangku paling belakang, dipisahin sama temen-temen yang lain. Otaknya di mana? Oh gue tahu tuh kenapa si tua Bangka tuh ngepost begitu tuh. Karena anaknya dibully. Lagian orang masalah dewasa, anak-anak ikut campur. Gak usah, jangan dilibatin anak-anak tuh kayak gue. Kalau dia masih nepos tua Bangka itu mah, anaknya di brainwash, anak gue di brainwash. Askala dimaki sama lakinya. Terus lu juga ngapain? Telepon teman-teman lama gue, Kak Rene lah segala macem, disuruh milih temenan sama gue apa sama Nikita. Ya orang milih gue gak punya track record nipu. Gak ada, boleh dicari, gue gak pernah punya track record nipu. Gak pernah pakai uang orang untuk bisnis dan lain-lain. Gak ada. Gak adanya gimana? Gak ada. Paham gak? Makanya coba lihat beberapa teman-teman gue udah unfollow lu kan. Bukan gue loh yang nyuruh, gue gak pernah. Kalau gue benci sama orang, teman-teman gue suruh benci sama orang itu nggak pernah. Gue nggak kayak lu. Lihat, udah di unfollowin kan? Karena mereka sadar, ternyata lu iblis. Paham tak? Udah ngeruk tenaga orang, nggak dibayar, banyak banget kelakuan buruk lo. Ntar juga orang-orang pada tahu. Yang jelas teman-teman terdekat lo aja udah unfollowin lu semua. Teman-teman sahabat gue pun udah unfollowin lu semua. Berarti apa? Lu yang troublemaker. Mereka gak ada yang unfollowin gue. Dan mereka gak gue suruh untuk unfollow lu. Gak ada. Mereka dengan kesadaran diri penuh mau unfollow lu. Karena lu itu gak tau lah mau ngomong apa. Gak guna lu. Cepet aja lu dipanggil Tuhan deh. Repot ah. Nih makan.